पूरी शिद्दत से तुमसे प्यार किया। तुम्हें कभी मुझसे प्यार हुआ ही नहीं। Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Siapa nih di antara kalian yang belum pernah patah hati? Kalau ada di antara kalian yang penasaran gimana sih rasa sakitnya patah hati berlipat ganda, kalian bisa nonton alur cerita film yang akan kita bahas kali ini ya, yang berjudul Kalang. Kalang merupakan film asal India yang dirilis tahun 2019. Film ini dibintangi oleh Madhuri Dixit, Sonakshi Sinha, Alia Bhatt, Varun Darwan, serta aktor kawakan Sanjay Dutt. Kalang bercerita tentang kisah cinta yang pelik antara sepasang suami istri yang tidak saling mencintai namun tidak bisa saling meninggalkan. Rumitnya kisah cinta suami istri plus seorang selingkuhan ini juga diperparah dengan intrik dan dendam antara pihak-pihak yang terlibat. Seolah belum usai, kisah cinta benang kusut yang dibumbui cemburu, dendam, dan sakit hati ini juga ditutup dengan topping yang menjadi ciri khas film India. Apalagi jika bukan musiknya yang mendayu-dayu. Penasaran kan? Karena itu yuk tonton aja videonya sampai akhir dan temukan keunikan filmnya. जानती हूँ मैं मरने वाली हूँ। उम्मीद सिर्फ इंतजार करवाती है। मुझे ये अपने पति के लिए करना होगा। Film ini diawali dengan diperlihatkannya sosok seorang wanita yang diklaim menderita kanker kronis dan akan segera meninggal. Wanita yang dimaksud bernama Satya Chaudhary. Mendapati berita tersebut, ia pun lantas pergi ke tanah kelahirannya yaitu Rajputana dan menemui sahabat masa kecilnya yang bernama Rup. Di sana, Satya membuat permintaan terakhir pada Rup, yakni agar Rup dapat menemani suaminya Dev Chaudhary setelah Satya meninggal. Meski Rup berkali-kali menolak, namun berkat bantuan sang bapak, Rup akhirnya setuju dengan syarat bahwa ia akan menemani suaminya bukan sebagai selir, melainkan sebagai istri sah dari Dev. रुकिए, आपके पति को पहले मुझसे शादी करनी पड़ेगी, उपपत्नी ने। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। Singkat cerita, pernikahan antara Rup dan Dev pun digelar dengan mewah dan meriah. Meski begitu, di malam pertamanya Dev mengungkapkan bahwa dia menikahi Rup semata-mata untuk mengabulkan permintaan istrinya saja dan bukan karena ia mencintainya. Dev juga mengatakan agar Rup tidak berharap banyak darinya karena itu hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Mantap, baru juga menikah Rup sudah dibuat sakit hati. Scene beralih kepada seorang pandai besi bernama Zafar. Bersama temannya Abdul, ia hendak menjual pedang buatannya kepada seseorang bernama Munshi. Namun Munshi menolak membelinya dengan alasan bahwa Zafar adalah seorang muslim. Sekedar informasi gengs, di masa itu pertikaian antara muslim dan Hindu memang kerap terjadi di India ya. Selain itu, Munshi juga menolak membeli pedang buatan Zafar karena Zafar adalah anak haram. Lah, kok bisa? Nanti kita bahas gengs, tenang saja. बाहर बेगम की हवेली से। कहाँ है बाहर बेगम की हवेली? Di kediaman Chaudhary, Rup merasa tak diperlakukan selayaknya seorang istri. Jangankan bermesraan, ia dan Dev bahkan jarang bertegur sapa. Satya menyarankan agar Rup bekerja di perusahaan media milik Dev dan menghabiskan waktu dengannya. Kendati demikian, Rup malah ingin belajar menyanyi pada seorang pelatih vokal bernama Bahar. Keluarga Chaudhary menolak permintaan Rup dengan alasan bahwa Bahar tinggal di wilayah Hiramandi yang terkenal sebagai area pelacuran. Merasa terkekang dan kesepian, Rup menjadi putus asa dan bahkan berusaha untuk bunuh diri. Beruntung seorang pelayan keluarga Chaudhary memergokinya sehingga Rup tidak jadi melakukannya. Pada akhirnya Dev mengabulkan keinginan Rup melatih vokal. Rup pun pergi ke Hiramandi untuk menemui Bahar. Di sana ia bertemu Zafar untuk pertama kalinya dan Zafar tampak sangat terpikat oleh kecantikan Rup. आपकी आवाज में दर्द से ज्यादा इश्क है। जितना दूर जाएंगे आप उतना करीब पाएंगे मुझे। Saat sedang berlatih vokal, Bahar ternyata sangat kagum dengan suara Rup. Saat pulang, Rup sempat mencari keberadaan Zafar. Sayang seribu sayang, Rup tak menemukannya meskipun Zafar melihatnya dari kejauhan.
Sesampainya di rumah, Rup meminta pada Dev untuk menjadi jurnalis di perusahaan miliknya. Ia juga meminta agar Dev menceraikannya. Meski Dev menolak, Dev berkata bahwa meskipun ia tidak mencintai Rup, pernikahannya dengan Rup adalah permintaan istrinya yang harus dipenuhi. Scene beralih ke wilayah Hiramandi. Di sana Rup berniat menemui Abdul untuk mencari bahan berita tentang kondisi wilayah pelacuran tersebut. Di perjalanan ia kembali menemui Zafar yang justru menggodanya. एक मुलाकात ने लौटने में मजबूर कर दिया मैं शादीशुदा हूँ। तो आपके अधूरे अरमां पूरे कर सकता हूँ मैं। सारी औरतों को एक ही नजर से देखते हो। Abdul ternyata tak memiliki sumber berita yang Rup cari. Sebelum meninggalkan wilayah tersebut, Rup kembali bertemu dengan Zafar yang menawarkan dirinya untuk menjadi narasumber sambil berkata bahwa ia merupakan orang yang paling tahu tentang Hiramandi. Rup pun setuju dan membuat janji dengan Zafar. Di dalam kereta kuda, Rup sempat melirik kembali ke arah Zafar, seolah menandakan bahwa kini Rup mulai tertarik dengannya. Hari yang ditentukan pun tiba. Rup tiba di tempat yang dijanjikan, yang ternyata merupakan sebuah arena matador. Ia pun melihat Zafar yang sedang bekerja sambilan sebagai salah satu matador. Hal ini rupanya membuat Rup kesal. Ia marah kepada Zafar setelah acara selesai dan mengatakan bahwa seharusnya Zafar jangan mempertaruhkan nyawanya untuk pekerjaan berbahaya seperti itu. Zafar pun sadar bahwa Rup perlahan mulai menyukainya. Di hari-hari berikutnya, Rup menjadi lebih sering menghabiskan waktu bersama Zafar. Hal ini pun diketahui oleh Bahar yang lantas mendatangi Zafar untuk menjauhi Rup. Lah, kok emak-emak yang satu ini ikut campur dalam urusan cinta anak muda ya? Ternyata nih gengs, Zafar selama ini hanya berpura-pura menyukai Rup. Ia melakukannya semata-mata untuk balas dendam kepada keluarga Kaudri. Dari percakapan antara Zafar dan Bahar diketahui bahwa Zafar merupakan anak hasil hubungan gelap antara ayah Dev yang bernama Balraj dengan Bahar. Keduanya menjalin hubungan gelap hingga Bahar hamil. Namun alih-alih bertanggung jawab, Balraj malah meninggalkan Bahar. Bahar merasa bahwa jika hasil hubungan gelapnya lenyap, maka Balraj akan kembali ke pelukannya. Sayangnya Balraj sama sekali tak kembali pada Bahar. Alhasil anak hasil hubungan gelap mereka pun ditelantarkan begitu saja. Anak itu tumbuh menjadi Zafar dewasa yang membenci ibunya serta membawa dendam pada ayahnya. Ia bermaksud merusak keluarga Kaudri dengan menghancurkan hidup menantunya yaitu Rup. Di sisi lain, Balraj menasehati Dev agar bersikap baik kepada Rup supaya Rup tidak berpaling kepada lelaki lain. Alih-alih menerima nasihatnya, Dev malah memaki sang ayah akibat perselingkuhannya di masa lampau. ये त्योहार बहुत पसंद हुआ करता था मुझे। तुम उसकी तख्त पर बैठोगी। तुम्हें कभी प्यार हुआ है? Zafar terus berpura-pura mencintai Rup meskipun Rup kini sudah benar-benar jatuh hati padanya. Rup bahkan membantu Zafar menjual pedangnya kepada Munshi dan keduanya pun kini berdamai. Tanpa disadari, ketulusan hati Rup membuat Zafar mulai menyukainya. Sementara itu Abdul mempekerjakan sejumlah pandai besi di sekitar tempatnya tinggal, berorasi di depan umum bahwa perusahaan besi asal Inggris akan datang dan membuat mereka kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, Dev juga mulai membuka hatinya untuk Rup. Ia mulai bersikap baik padanya, yang mana hal ini membuat Satya senang sekaligus cemburu. Meski demikian, tepat sebelum kematian Satya, Dev berkata bahwa hanyalah Satya yang benar-benar dicintainya. Tak lama setelahnya, Satya pun meninggal dunia. Dev yang merasa sedih pun menghabiskan waktu dengan minum-minum. Pada saat itu ia bertemu dengan Zafar untuk pertama kalinya. Keduanya pun saling bercerita satu sama lain. Zafar bercerita bahwa ia sedang mencintai istri seseorang, sedangkan Dev bercerita bahwa ia menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Beberapa waktu berselang, keduanya pun mengetahui bahwa wanita yang mereka maksud adalah orang yang sama, yaitu Rup. Scene beralih kepada Balraj yang mendatangi kediaman Bahar. Mengetahui bahwa Zafar menyukai Rup, ia meminta Bahar agar tidak membiarkan anak mereka mendekati Rup. वक्त बदल गया लेकिन आप नहीं बदली महाजन। रूप हमारी बहू है, समझाइए उसे।
Di saat yang bersamaan, Zafar datang dan berkata bahwa ia kini benar-benar mencintai Rup dan akan memperjuangkannya. Sementara itu, Abdul yang merasa sakit hati kepada Dev pun lantas memfitnah Zafar untuk semakin membenci keluarga Chaudhry. Ia menyewa sekelompok preman berkedok keluarga Chaudhry untuk menghajar Jafar, namun Jafar berhasil mengalahkan mereka semua. Kepada Zafar, Abdul bersumpah untuk menghabisi seluruh keluarga Chaudhry. Namun Zafar mengingatkan agar ia tidak menyentuh Rup atau Zafar akan membunuhnya. Bahar pun memberitahu Rup tentang kenyataan antara dirinya dan Zafar. Ia pun berkata bahwa Zafar hanya memanfaatkan Rup untuk membalas dendam dan tidak benar-benar mencintainya. Alhasil Rup kembali patah hati untuk kedua kalinya. Kasihan benar kamu Rup, kena zong 2 kali. Hingga suatu malam Zafar menyusup masuk ke rumah Rup dan mengatakan semua sandiwara yang ia buat. Dirinya juga berkata bahwa kehadiran Rup telah menghapus kebencian di hatinya. Meski demikian, saat Rup menyatakan cintanya dan bertanya apakah Zafar juga mencintainya, Zafar hanya larut dalam tangis karena sadar keduanya tak bisa bersama. Di malam yang sama, rumah Dev didatangi oleh massa yang marah akibat tindakan Dev mendukung perusahaan besi asal Inggris. Abdul menjadi provokator atas kerusuhan tersebut dan berhasil menghabisi sebagian keluarga Chaudhry. Dev sendiri berhasil melarikan diri dengan kereta kuda bersama Rup dan Zafar. Mereka sempat bermaksud membawa serta Bahar untuk pergi dari kerusuhan. Namun Bahar menolak seraya berkata bahwa tempat hidup dan matinya hanyalah di Hiramandi. Wah, keren nih. Dev, Rup dan Zafar tiba di stasiun kereta sambil terus diikuti oleh massa yang mengamuk. Rup dan Dev menaiki gerbong kereta namun Zafar memilih untuk tinggal dan menahan musuh sebelum menyusul keduanya. Ketika musuh dirasa sudah habis, Zafar pun berlari untuk meraih gerbong kereta dengan Rup yang mengelurkan tangan kepadanya. Naas, kalau Zafar berhasil meraih tangan Rup, Abdul datang dan membunuh Zafar tepat di hadapan mata Rup. Jelas hal ini membuat Rup lagi-lagi patah hati. Hingga pada akhirnya Dev dan Rup tiba di kota Amritsar. Keduanya pun tinggal menetap di sana selama bertahun-tahun sebagai sepasang suami istri. Meskipun Rup masih mencintai Zafar dan Dev yang tetap setia mencintai Satya. Dan film pun akhirnya selesai. Gimana gengs? Sudah tahukah kalian gimana rasanya patah hati? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.